resep buat penderita lambung. Nah, saya kasih tahu karena nggak mungkin saya baca semua ya, karena waktunya nggak bakal cukup. Saya kasih ilmunya aja tentang lambung. Ini penting. Nah, ini menarik. Ya, catat baik-baik. Jadi sebenarnya ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasti ada kelebihan atau hiper, pasti ada hipo. Ya. Ada hiper, ada hipo. Nah, sekarang ini semua yang berhubungan dengan keluhan itu semua dianggapnya hiper. Contoh, orang lambung, orang sakit lambung gitu kan, dianggap sebagai kelebihan asam lambung. Pernahkah kita berpikir jangan-jangan itu bukan kelebihan tapi kurang? Ya, taunya dari mana? Beda keluhan nanti. Kalau orang yang mungkin kalau bahasa mudahnya itu hipo lah ya. Tadi kan hiper itu kan kelebihan, hipo itu kekurangan ya. Nah, orang yang hipo ini supaya asam lambungnya tetap stabil seimbang, maka bawaannya dia pengen sering makan. Default itu apa ya? Settingan dari Allahnya kayak begitu. Itu bukan orang emas sebenarnya. Emang defaultnya kayak begitu. Nah, nanti saya jelasin turunannya. Coba Bapak Ibu paham ya. Nah, ketika dia hipo kayak begini, akhirnya apa? Ya, tentunya tadi kita bahas dari awal tadi bahwa ada iblis kan di dalam urusan makanan kita. Nah, tergantung apa yang dia makan. Berarti kalau orang cenderungnya hipo kayak begini, maka apa yang harus dia kerjakan? Ya sering-seringlah makan, tapi makannya jangan banyak. Supaya jangan naik gulanya. Yang dimakan juga harus benar. Gitu loh. Jadi misalkan bagaimana Dok kalau saya katakanlah saya ini hipo nih, supaya saya nggak gula darah saya naik gimana? Ya udah makannya singkong aja, kan aman tuh daripada makan roti. Karena roti kan terigu, singkong kan nggak terigu ya seperti itu. Sehingga nanti apa? Jadi obatnya orang hipo itu apa? Ya perbanyaklah makan. Gitu. Nah, hipo ini turunannya nanti akan ke yang lain. Dia akan juga hipotensi. Jadi tensinya nggak pernah tinggi. Itu yang saya pelajarin. Jadi dia tensinya tidak akan tinggi. Jadi dia akan ngomong, kok tensi saya 100/60 terus ya? Atau tensi saya 90/70. Tapi tensi itu dia aman-aman aja. Justru malah ketika naik jadi 120, itu buat dia sudah naik. Keliengan dia. Paham ya? Jadi kalau begitu gimana? Gak usah diobatin, jangan pakai standarnya normal. Paham? Karena defaultnya dia itu settingan asli dia dari Allah seperti itu. Dia akan hipotensi, tensinya rendah. Dia akan hipoglikemia, dia akan sering minta makan. Itu bukan mah. Kalau yang saya pelajarin gitu ya. Nah, artinya apa? Yang nggak pas mungkin atau kurang tepat mungkin kalau orang hipo dikasih obat hiper. Paham? Iya. Misalkan nih, kan orang yang aslinya, jadi dari mana kita tahu orang itu hipo atau hiper? Lihat aja kebiasaan makannya. Kalau dia nggak kuat makan, nggak kuat lapar, misalnya gini, dia harus makan jam 7 pagi. Jam 10, dia harus makan lagi. Kalau nggak tuh keliengan dia. Dia sebenarnya butuh karbohidrat, butuh gula. Tapi lihat, di situ jebakannya. Maka gulanya harus benar. Paham? Boleh dia ganti dengan apa ya? Tadi gula-gula yang sifatnya masih tinggi serat ya, umbi-umbian, jagung, makan aja gitu. Jangan makan snack-snack yang terigu dan gula pasir. Sebab karena dia akan sering makan, ya maka otomatis nanti ketika ini terlalu sering dan numpuk gulanya dari gula pasirnya atau dari terigunya, maka otomatis dia akan naik gulanya. Nah, lihat nih. Ketika naik gula, lihat nih, perhatikan baik-baik. Ketika dia naik gulanya, sebenarnya obatnya diturunkan gulanya atau benar makannya? Nggak pas kalau dia sebenarnya langsung dikasih obat turun gula. Karena aslinya dia hipo. Paham ya? Orang hipo kok bisa puasa, itu iman, beda cerita. Olah dari Iya kan?
Karena kita memang ditakdirkan Allah kan menjadi budak hamba. Budak hamba itu kan budak. Maka semua perintah yang punya tubuh, kalau diikutin dengan benar, semua sistem kita pasti akan manut. Pasti akan manut. Makanya orang puasa itu kalau niatnya ikhlas karena Allah, orang sakit mah pun gak bakal ada keluhan. Coba aja. Mau dia hipo, mau dia hiper, gak ada urusan. Ya. Jadi turunan hipo itu banyak ya. Dia hipoglikemia, dia hipotiroid, dia hipotensi, dia semua hipo tuh. Gak usah pakai standar normalnya orang. Jadi misalkan Anda berobat gitu kan, datanglah ke apalah gitu kan, apa terapis atau siapalah, dokter atau siapapun gitu kan, ngobatin darah Anda yang rendah. Ngapain diobatin? Itulah rezeki dari Allah. Ya, jadi nggak usah diotak-atik. Jadi kalau orang hipo obatnya apa? Makan. Makannya gimana? Makan yang benar. Terus makannya gimana? Jangan berlebihan, itu aja. Sehingga nanti kalau dia gulanya naik, tensinya naik, sebenarnya bukan dari bukan karena itu naik di atas normal, tapi dia udah tersesat, tanda kutip, dari aslinya dia. Paham? Nah itu. Ini kalau Anda pakai, jadi ngobatin orang itu gampang sebenarnya. Ya, bisa jadi ngobatin orang, maaf, diabetes yang tipenya hipo ini, nggak usah pakai obat dulu, benerin makan. Karbonya dibenerin, lemaknya dibenerin, gitu loh. Tambahin puasa itu Masya Allah akan sangat bagus ya efeknya ke badan.